Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Bapak dan Ibu jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Ruhama BCM Blimbing rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 20 bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 bulan Mei. Kita sama-sama bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka memperkokoh akidah, menyempurnakan bekal untuk ibadah, serta dalam rangka mengawal diri kita untuk senantiasa berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di hadis-hadis Nabi yang kita bahas, yaitu hadis-hadis akidah. Di balik akidah, di situ ada akhlak. Baik, kita lanjut. Sudah muncul belum? Baik, kita lanjut sambil ngecek sambungan ya. Kita masuk hadis berikutnya, Bapak Ibu. Allah Maha teliti, Allah Maha waspada, teliti dalam berbagai aspeknya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridainya, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati, Allah akan mengumpulkan umat manusia pada hari kiamat, ya. Dikumpulkan di mana? Di sebuah tempat namanya Padang Mahsyar. Ada yang mengatakan
Padang Masar itu nanti tempatnya di Arafah sana. Wallahu alam. Ketika manusia dikumpulkan, maka di situ sudah nafsi-nafsi. Di dalam surat Abasa disampaikan, yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yaumaidin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia berpisah. Ada yang mengatakan lari, terpisah. Yauma yafirul mar'u, mar'u di sini seseorang atau manusia, min akhi, berpisah dari saudaranya, wa ummihi, berpisah dari ibunya, wa abi, berpisah dengan ayahnya, wa sahibatihi, berpisah dengan suaminya, istrinya, istrinya suaminya, wa bani, dan anak-anaknya. Pada saat itu likulli imri'in minhum yaumaidin sa'duhi, pada saat itu masing-masing orang memiliki kesibukan, kepanikan masing-masing. Maka yang dibutuhkan adalah pertolongan. Nih, yang dibutuhkan adalah bantuan. Jangankan manusia yang segitu banyak dari yang manusia pertama sampai terakhir dikumpulkan, sekarang pun untuk mencari orang lain atau saudara kita, teman kita yang satu rombongan, jika suatu saat itu terpisah dengan kita, itu susah nyarinya. Dihubungi gak iso, ditelepon gak diangkat, di WA gak dibales, sudah gak bisa berapa. Padahal tempatnya sempit. Bayangkan nanti di akhirat. Fayakuluna, lalu mereka membutuhkan pertolongan dan berkata, lafis tafa'na ala rabbina, gini ini seandainya kita minta syafaat atas Tuhan kita. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, manusia berusaha untuk mendapat syafaat, yang dalam hadis yang cukup panjang ini, berbagai hamba pilihan Allah yang didatangi untuk mendapatkan syafaat itu. Lawis tafa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hada. Seandainya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat kepada Tuhan agar Tuhan mengizinkan kita beristirahat dari keadaan ini. Sini ada kalimat yurihana min makanina. Selaku apa caranya? Panas sumuk, nggak ada apa-apa. Qala, lalu ada yang mengatakan dari para hamba Allah itu, para manusia, untuk minta pertolongan. Siapa yang didatangi pertama? Di sini sampaikan fayatuna adama, lalu mereka mendatangi Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam sebagai bapak. Fayakuluna, mereka mengatakan, antah Adamu abul holki, panjenengan itu adalah Adam, bapak kami, ya, bapaknya makhluk, segenap makhluk. Abul Holki, khalaqakallahu biyadihi. Kita petani satu-satu supaya semakin mantap peresapannya dan bahasa kita semakin bagus. Khalaqakallahu, Allah menciptakan panjenengan, wahai ayahanda Nabi Adam, biyadihi, dengan kekuasaannya.
wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, ke dalam diri panjenengan. Wa amara al malaikata, dan Allah memerintahkan kepada malaikat, fasajadu, lalu mereka malaikat sujud, bimakna at-tahiyah, dalam makna menghormati, bukan sujud seperti sholat. Isfa lana, tolonglah Nabi Adam, tolonglah kami, berikan syafaat untuk kami inda rabbika, yang bisa panjenengan suwun kepada Tuhan panjenengan, hatta yurihana, sampai kami itu bisa istirahat. Min makanina, dari tempat yang seperti ini. Hada, tempat yang ini. Fayaqulu, lalu Nabi Adam mengatakan, Nabi Adam alaihissalam, bisa juga sallallahu alaihi wasallam, lastu hunakum fayadkuru khati'atahu allati asabah fayastahyi rabbahu minha walakin tu'nuha. Kata Nabi Adam, aku bukan pemilik syafaat. Lastu hunakum, aku tidak bisa memberi syafaat kepadamu. Nabi Adam memberi alasan, apa wong panjenengan nabi, kami ini keturunan panjenengan. Bapak Ibu ini diam-diam tuh keturunan Nabi nih, Nabi Adam nih. Cuma dari anak yang mana, karena anaknya banyak nih. Yang jelas bukan Habil ya, karena Habil kebunuh duluan ya. Nabi Adam menyebutkan fayadkuru khati'atahu, beliau menyebutkan, menceritakan kesalahan yang pernah dilakukan, allati as-sobah, saya tuh dulu pernah melanggar, fayastahyi rabbahu minha, saya itu melakukan kesalahan yang membuat aku tuh merasa malu kepada Tuhanku, sehingga gak pantas untuk memberi syafaat. Hadis ini sahih dari Imam Muslim ya. Fayaqulu, lalu beliau mengatakan, walakin tu'nuhan, datanglah kalian kepada Nabi Nuh, awwal rasulin ba'asallahu qala, fayatuna Nuhan sallallahu alaihi wasallam fayaqulu lastunakum. Jadi akhirnya mereka disarankan oleh Nabi Adam untuk mendatangi Nabi. Datanglah kepada Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Lantas mereka menemui Nabi Nuh alaihissalam, namun beliau mengatakan, lastu hunakum fayadkuru khati'atahu allati asabah fayastahyi rabbahu minha. Tetapi Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban kita tadi Nabi Adam, saya itu tidak bisa memberi syafaat. Lalu beliau Nabi Nuh menyebutkan kesalahan yang pernah ia lakukan hingga ia membuatnya merasa malu. Apa kesalahan Nabi Nuh? Sebenarnya di sejarah itu ya tidak disampaikan kesalahan, tapi yang jelas ketika itu Nabi Nuh sedikit protes kepada Allah terkait, sebagai seorang bapak manusiawi, ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh menyampaikan, hada, ya, ini adalah anakku, hada min ahli, ini kan antu keluargaku, kenapa engkau tenggelamkan? Lalu Allah sampaikan,
semacam apa ya, peringatan ya, bahwa innahu laisa min ahlik, Kan'an itu sejatinya bukan keluargamu. Secara biologis memang keluargamu, tetapi secara rohani bukan siapa-siapa. Innahu amalun ghairu sholih, dia beramal dengan amal yang tidak baik. Dan selanjutnya intinya Allah kurang berkenan dengan ya tadi semacam tanda kutip protes. Ya pantes wong anak gitu, jenenge anak ya apa anak itu masih salah dibelani. Betul Bapak Ibu. Dibelani. Cuma ini menungso pitik loh, oleh anak diganggu pasti di ngobrol. Cuma ini andok entok jupuk loh. Pitik anggrem coba panjalan dekat diambil endoknya, diuber sampai ujung dunia. Anak itu seperti itu. Ya kalau ilustrasinya itu, anak itu kalau pagi hari durung adus, itu diambu rambut itu enak gitu ya, kayak gurih gitu ya. Padahal ya durung adus, merat marit anak. Coba dulu anak wong durung adus, anak sopo itu korep ya. Anak dewe korep-korep ya di ambungnya ambuiler ya. Ya itu gambaran kalau anak dewe salah ya dibelani ngono. Subjektif. Subjektivitasnya tinggi. Sampai kemarin di tempat saya itu anaknya nakal di sekolah, terus dipukul, orang tuanya nggak terima, dilaporkan polisi. Padahal anak nakal. Yang ini dulu, titip anak, titip sak perkoroi. Sing enak dididik dewi, diajari dewi mulai isuk sampai awan kuat kok enggak. Coba guru SD itu ngajar kelas kan ya, itu mulai pagi sampai awan tuh ngajari anak uang warna-warna. Coba diajari dewi lah gak kuat, pasti tukaran aneh tambah loro kabeh, dijiwiti ya. Sadarlah orang tua, harus objektif. Kalau ada anak dimarahi guru, coba disampaikan, Ustadz ngapunten anak saya itu rotok cengeng lek dimarahi rotok mutung, ngoten harus paham, nggak usah marah-marah, nggak ada ilmu nih kak manfaat nih. Dipolisikan di tempat saya ada itu guru SD itu, masuk Polres kok. Wah sepuh kata pensiun nomor 1 songo ya. Anak akal dijewer titik ya. Lihat titik tanpa lorong ya. Lihat jewer ya. Laporan nang Polres. Wah, yang sampai malam itu sampai bikin pernyataan minta maaf macam-macam. Ya Allah, guru minta maaf kepada murid yang nakal. Ya. Kalau kami diajari konsep ngaji itu kan sedemikian rupa, guru itu kan kata Imam Ali, man alamani harfan fahu abdu. Orang yang ngajari aku satu huruf, saya harus berbakti pada yang bersangkutan. Baik, itu pengembangan cerita dari Nabi Nuh itu sebagai manusia ya wajar. Fayat kuru hati atau alati asobah fayasahi minhu walakin Nabi Nuh mereka kemana? Nabi Nuh merekom itu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam alladzi ittakhadha khalila. Lalu Nabi Nuh menyarankan, datanglah kamu coba minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah, khalila, kekasih Allah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Lastu hunakum. Ya. Wa yadkuru khati'ata alati sama Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi syafaat. Lalu singkatnya mereka datang kepada Nabi Musa. Ya. Kata Nabi Ibrahim, datang Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Lastu hunakum, saya tidak bisa memberi syafaat.
Nabi Musa nyuruh untuk mendatangi Nabi Isa, Nabi yang sakti, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kena penyakit sopak. Apa kata Nabi Isa? Lastuhunakum walakin tu Muhammadan. Akan tapi datanglah kamu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Inti dari hadis ini, yang pertama, syafaat itu sangat dibutuhkan nanti pada hari kiamat. Yang kedua, manusia nafsi-nafsi. Masa kita sayang anak gak bisa nulungi, wong awake dhewe ya sik slebeken, sik belepotan dengan dosa. Yang ketiga, sampai saat Nabi pun juga tidak bisa memberi syafaat. Di dalam hadis ini yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis nomor 284 Sahih Muslim ya. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang jadi persoalan, Allah itu tidak mau tahu ya. Pokoknya wis tak hitung ya. Amalmu seperti ini, yang baik sekian, yang buruk sekian, dibanding lebih berat mana, seimbang atau bagaimana. Maka Allah disebut Al-Khabir. Sesuai dengan babnya kan sini kan tadi Al-Khabir ya. Maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Maha waspada, sangat detil Allah memperhatikan perbuatan kita. Karena menyadari bahwa Allah itu sangat detil terhadap perilaku kita, maka kita menjadi hati-hati di dalam berbuat. Hati-hati karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban sangat detil, sangat jelimet, rigid ya. Lalu yang berikutnya, apakah Nabi bisa memberi syafaat? Ya, Nabi Muhammad menurut hadis ini sakit memberi syafaat. Pertanyaannya, siapakah yang berhak mendapat syafaat? Nah, ini pertanyaan berat. Maka tentu tidak semua bisa mendapat syafaat. Syafaat juga diberikan kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Kalau dikaitkan dengan beberapa hadis yang lain, banyak yang membuat kita itu bisa mendapat syafaat. Pernah saya sampaikan di forum ini, sab'atun yudilluhumullah yauma la dillah illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan perlindungan, bisa dikatakan syafaat, pada hari di mana tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya ulangi lagi, 1, imamun adil, pemimpin yang adil, itu mendapat pertolongan nanti. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillah, anak muda yang bersemangat, rajin untuk beribadah kepada Allah. Kalau yang tua rajin itu pantas, tapi ini yang rajin anak muda, luar biasa. Di tengah usia mereka yang belia, mereka sudah merapat pada Allah. Lalu yang ketiga, warajulun mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tertambat, terpaut, jatuh cinta, tidak bisa dipisahkan dengan rumah Allah yang namanya masjid. Kerasan di masjid, betah di masjid, suka datang ke masjid, ikut kajian juga sering, di samping sholat berjamaah tentu dia menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba billah, yaitu golongan ada 2 orang yang mencintai antara sama, mencintainya itu karena Allah.
Izama alaihi, dia berkumpul juga atas dasar Allah. Jika suatu saat wa tafarraqa, mereka berpisah, juga alasannya juga karena Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun. Ya. Orang yang diajak berbuat maksiat oleh lawan jenis, fayaqulu inni akhufullah. Lalu dia menolak dan mengatakan, saya tidak berani, saya takut kepada Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang suka bersedekah dan sedekahnya itu disamarkan, tidak diperlihatkan atau malah dipamer-pamerkan, atau mau distatuskan atau difoto, dia diam-diam. Saking diamnya itu tidak ada yang tahu, jangankan orang lain, tangan kirinya itu nggak ngerti apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kan apa namanya, penguat ya. Jangankan orang lain, tangan kirinya lo gak eruh, tangan tengahnya itu bersedekah, saking rahasianya. Jadi suatu saat Bapak Ibu kalau mau sedekah, diam-diam aja gitu. Biar termasuk ini. Apa boleh diperlihatkan? Ya boleh. Kata Nabi, kata Allah ya, jika engkau berikan secara terang-terangan itu baik, tapi wa in tufuha fa ni'mai, jika disamarkan itu lebih baik. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Orang yang di keheningan situasi, mungkin keheningan malam di sudut malam yang sepi, dia berzikir, kontemplasi, merenung tentang umur, tentang amal dan seterusnya, fafadat ainahu, lalu meneteslah kedua air matanya itu, menangis, berangkat dari penyesalan, berangkat dari kesadaran tidak imbangnya antara amal dengan dosa, berangkat dari sebuah renungan betapa terbatasnya kesempatan, karena semakin hari semakin berkurang usia. Nggih, 7 niku nggih. Nah, monggo diambil berapa nggih. Pemimpin yang adil monggo, kalau panjenengan jadi pemimpin ikhtiar supaya dipilih adil. Jika tidak, ambil yang kedua, pemuda yang rajin ibadah. Tapi tak telok di sini kayak pernah muda. Beda nih wong nom mbek wong tuwek kenapa? Ya, lek wong tuwek itu tahu nom, lek wong nom durung tahu tuwek. Gitu ya. Anjane wis tuwek, kan ada gitu ya. Anak muda itu kudu anjane wis dasar orang tua. Oh, sampean cok wong tua ya. Awak ini tuwek, meneng-meneng tahun nom, sampean nom durung tahu tuwek. Durung karuan sampe tuwek. Hati-hati lek ngomong mbek wong tua. Ya. Tapi bersyukurlah kalau dulu pas panjenengan muda, termasuk wasabun nasagwatillah, alhamdulillah duit celengan. Tapi yang ketika mudanya belum merapat, ya sekarang kesempatan ngambil yang ketiga. Orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Atau ngambil yang keenam, sedekah diam-diam. Atau ditambah yang ketujuh, mari tahajud bengi-bengi, senden ambek selonjor, boten apa-apa. Sing empuk boleh, wong wis wayahe. Kita kan harus suhud ya, wis kok salem-leman masuk angin. Suhud tapi masuk angin. Jadi yang dikatakan suhud itu dunianya gak nyantol di hati gitu. Lek bengi ya sajane kudu ditebel, dilapisi sing isor, tengah, dhuwur, sing empuk panjenengan lek salat itu enak gitu ya. Empuk, akhirnya tenang, khusyuk, wangi. Wiritan, zikir, istighfar, merenung, nangis ya. Keturun nggak apa-apa, lebih baik keturun di situ daripada turu temenan. Ya. Kan ada yang tahajud sampai 11 rakaat sama witirnya, terus ngaji, baru keturun, apik nih rukun, apik. Luar biasa. Fafadat ainahu.
Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di beberapa hadis itu yang kedua ya. Orang yang mendapat pertolongan nanti di sana itu orang yang suka menolong orang lain. Man karraba kurbatan min kurabid dunya sahalallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa pada saat hidup di dunia dia pernah membantu orang lain sehingga orang lain itu keluar dari sebuah kesulitan, maka Allah akan memberi balasan. Orang itu akan keluar dari kesulitan, dari sekian kesulitan yang ada pada hari kiamat. Nolong. Jadi kalau ingin dapat syafaat, ya tadi suka membantu. Ono tonggo gak kuat bayar SPP anaknya, padahal semangat anak ya pinter, dang di handle is. Takokno piro SPP ini 100, tak bantu 50 luar biasa 50, apalagi ditanggung 100, wis tak bayar kabeh wis setahun, tapi ya dipeseni sing rajin nggih. Terus uangnya bisa digunakan untuk yang lebih penting. Jadi membantu juga gitu, kadang-kadang begitu dibantu mesti bayar SPP, oh alhamdulillah ono sing bayar SPP dibayar budi. Duit kayak tak ganti HP lah ngono ya. Seharusnya kan untuk yang lain ya ditabung macam-macam, nanti ya kuliah. Tapi manusia kan konsumtif, hedonis ya. Kebetulan SPP wis dihandle oleh budi, oleh pak itu, oleh lasismu macam-macam. Tapi itu malah dialihkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak aham, tidak urgen ya, tidak aham, tidak prioritas. Ya ngono manungsa. Pikiran keangan-angannya nggak bertepi, laut luas masih bertepi. Angan-angan karep manungsa itu tidak bertepi, yang disebut dengan tulul amal. Angan-angan hayalani sangat luas. Lalu yang berikutnya yang bisa memberi syafaat nanti apa? Wudu ya. Wudu itu digambarkan oleh Nabi itu, nanti orang yang wudu itu, anggota wudu yang dibasuh dengan air wudu itu akan bersinar, menggambarkan bahwa orang itu mulia. Ketika sudah mulia ya sudah, mulia dunia akhirat. Di dunia seperti ini mulia, panjenengan wajahnya bersih, tidak ada noda, walaupun usia sudah semakin tua, tapi bersihnya wajah itu tampak, auranya itu Bu ya. Beda orang ahli sujud, ahli wudu tuh nyawang tuh, ya Allah aku kok seneng bapak ini umur 50 tapi kok sih resih auranya itu. Apa? Rajin wudu, rajin sujud. Leka sujud gak wudu ya auranya aur-auran. Bahasa Jawanya budak, kok sumpek wasno ya. Kok gak tahu kena wudu ya. Nah itu nanti bersinar. Sinar itu gambaran bahwa betapa mulianya orang yang rutin istiqomah bersuci berwudu itu. Sampai di situ juga ada pelajaran, jangan sampai ada anggota tubuh, anggota wudu itu yang gak kena air nanti bolong. Iku lho tangannya bolong-bolong. Oh boleh wudu gak roto. Wudu kayak bebek adus. Mestinya kan dibetulkan, ada tekanan, ada gosokan, ya. Pakai keran, pakai pancuran. Lah kano ya aneh kan cekel ceret ya, kudune ceret ya. Di foto, indahnya wudu jadi ria akhirnya. Nah itu ada lagi. Siapa nanti yang mendapat syafaat dalam konteks pemahaman hadis, yaitu orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari maisha pekerjaan, mengeluarkan energi, kesel berkeringat, tapi caranya cara yang halal, kata Nabi, man talabad dunya halalan. Siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, ta'affufan anil mas'alati, supaya mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ta'affuf itu menjaga diri supaya tetap terhormat, karena orang minta-minta kan terhormatnya.
Wasayan ala iyali, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga anaknya. Pak sampean kok sangat semangat, iya iki nyeleng-nyeleng. Mari anakku kuliah. Biayanya sakmene. Terus ya turun di sepeda. Rencana aku tak tuku sepeda sing second. Masih lawas tapi sing penting gak mogokan. Nyelengi. Itu untuk mencukupi keluarga. Kemudian wa ta'atufan ala jari, kalau ada lebih mau berbagi dengan tetangga, orang-orang dekatnya. Aku tak kerja cek iso sedekah. Aku tak kerja cek balik ngomong ngesakno tapi gak nulungi. Ngesakno yo ibu yo loro tapi gak ono sing nukono obat. Ya ngesakno tok isone muga-muga Allahumma rabban nas gitu. Itu ya harus, tapi dikasih uang lebih sehat orangnya itu. Bu tak doakan panjenengan nopo gak bisa nebus obat iki, uangnya yotrone dereng cekap pinten Bu, niki 50.000 wis kula tebus, didoakan Allahumma rabban nas, dikasih obat ya sembuh. Kenapa antara langit dengan bumi tembus ya? Langit tok nunggu keajaiban. Harus memang itu doa spiritual, moral supaya yang sakit itu lebih tabah. Tapi akan lebih kuat lagi kalau ya tadi ada solusi. Saya nggak bisa, gimana? Saya belum ini. BPJS saya mandek kayak soal bayaran nunggak ronghulan, diblokir, dicari. Iya tuh itu gak cukup dibantu, dihubungkan dengan lasismo, dihubungkan dengan ini. Ayo dibantu, diusung bareng-bareng. Mungkin di situ ada teman-teman PKK. Itu robban nasinya atibil bahasa itu manjur, Pak. Kenapa? Langit dengan bumi tembus ya. Langitnya berdoa Allahumma rabban nas, buminya kita aksi nyata. Nah itu namanya ta'atufan ala jari. Ketika kita mencari rizki yang halal untuk 3 tujuan tadi, untuk mandiri, mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membantu sesama, itulah yang akan menjadikan kita mendapat syafaat. Kata Nabi apa? Nanti di akhirat ya. Man talabad dunya halalan ta'atufan alil mas'alati wa sa'yan ala iyali wa ta'atufan ala jari. Orang ini terhormat. Laki Allah, kelak dia akan mendapat kesempatan berjumpa, bersua, kepanggih kali Gusti Allah di akhirat nanti. Wa wajhu, wajahnya bersinar kal qamari lailatal badri, seperti sinar rembulan di malam bulan purnama. Ini gambaran-gambaran yang bisa membantu nanti kita di hari kiamat, di akhirat. Tentu Nabi Muhammad sebagai seorang nabi tentu akan bersyafaat ya. Tapi tadi siapa yang pantas mendapat syafaat? Kadang-kadang di masyarakat itu juga sangat simpel. Aku tak mau coba salawat sing akeh, coleh syafaat. Enggak, betul itu. Karena Nabi menyampaikan man shalla alayya sholatan shallaitu lahu asyran. Siapa yang berselawat pada aku 1 kali selawat, aku akan membalasnya 10 kali. Artinya siapa yang mendoakan aku 1 kali, aku akan mendoakan kepadanya 10 kali. Iya betul. Tapi tentu kan kait-mengkait. Kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad, ya kita berselawat. Satu indikator. Indikator yang lain, kalau kita mengaku cinta pada Nabi Muhammad, berarti harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang diperintah oleh Nabi dilakoni, apa yang dilarang Nabi ditinggalkan. Itulah bukti cinta yang sesungguhnya. Maka ketika sholawat dengan bukti cinta itu ketemu, ya berhaklah kita untuk mendapat syafaat ya. Terakhir dari hadis ini, dari aspek akhlaknya, maka Bapak Ibu sekalian, doa itu harus, karena kita ingin selamat. Doa itu sebuah kesadaran bahwa kita terbatas, bahwa kita lemah. Termasuk isi dari doa itu yaitu kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan pada hari kiamat, di mana Allah akan meneliti semua amal manusia. Maka Allah sebut dengan
Al-Khabir, maha teliti, maha waspada. Hadis 190. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kila, suatu ketika Nabi mendapat pertanyaan. Yang bertanya tidak disebutkan karena di sini menggunakan mabni majhul. Mabni majhul. Ya, mana kursornya nih ya? Ini kila, asalnya kolah ya. Kolah. Kolah itu dia berkata, dia bertanya. Tapi kalau kila dikatakan, ditanyakan. Kolah, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Di sini kila. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nasa, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi ditanya, wahai Kanjeng Nabi, sinten tiang paling sempurna? Qala, Nabi Muhammad menjawab, atqahum. Nabi menjawab, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jelas di dalam surat 8 itu Al-Hujurat ya. In akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi ukurannya bukan jabatan, pangkat, golongan, kedudukan, tetapi paling bertakwa. Dari situ bisa saja yang bertakwa itu orang yang pakaiannya sederhana, tidak terkenal, ya seperti itu penampilannya, tapi dia bertakwa. Di sisi Allah dia paling bertakwa. Faqalu, lalu yang bertanya itu menyampaikan, laisa an hada nas'aluka. Nabi ngapunten, bukan itu yang kami maksud. Bukan itu. Terus qala, Nabi menerka-nerka, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Loh, kalau gitu manusia yang paling baik itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf itu adalah anaknya Nabi Allah. Sinten bapak? Yakub. Jakub orang Nasrani katakan. Yakub itu Nabi Allah. Nabi yang ajaib, habis buta sembuh ya. Orang buta itu kan tajam. Krungu kelambini Yusuf, lah iki ampuni anakku. Foto bapak ibu kan hafal, ibu-ibu hafal keringat suaminya. Ya. Kerasa kan ya? Itu Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Allah, Nabi Yakub ibnu Nabilah. Juga embahnya itu Nabi Allah, sinten? Sinten embahnya Nabi Yusuf? Ishak. Itu hamba Allah, Ishak itu. Ishak Newton ya. Itu Ishak nih. Ishak Newton. Nabi Ishak ibnu Khalilillah. Nabi Yusuf tuh punya buyut itu kekasih Allah. Sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu manusia terbaik. Coba garis keturunan nggak terputus ya. Bapak tauhid itu
buyutnya, mbahnya itu orang yang soleh, seorang nabi, Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim bersama istri yang bernama sinten? Sarah nih. Yang jalur Hajar itu Ismail. Kemudian Nabi Yusuf itu punya ayah namanya Yakub, orang yang sangat sabar. Sinten istrinya Nabi Yakub? Namanya Rahel. Istrinya Nabi Ishak, Rebeka, Robiha. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Nah, jadi di sana, di Hebron sana, informasinya keenam makam itu di sana. Ada Sarah, ada Rebeka, ada Rahel. Ini manusia yang terbaik. Ini dari aspek keturunan gitu. Dari aspek yang lain, coba sampai Allah tuh memberi tempat yang khusus untuk Nabi Yusuf itu di Al-Quran itu. Satu surat tuh di sini Yusuf tuh, di surat itu dominan cerita Nabi Yusuf mulai dari kecil sampai jadi menteri. Kalau yang lain surat Hud itu membahas Nabi Hud, membahas Nabi Soleh, membahas Nabi Zakat, Nabi apa? Satunya Hud, kemudian Soleh, wa ila adin akhahum, ya. Kemudian membahas Nabi Ibrahim juga di situ. Tapi Yusuf itu diceritakan sampai mimpinya, ya abati inni ra'aitu ada asra kaukaban. Wahai ayahku, aku tadi malam bermimpi ada 11 bintang bersujud pada aku. Ojo rame-rame nak ikut tanda-tanda lek amuku dadi wong gede. Ojo kondo-kondo, lek kondo-kondo nanti kamu dihalangi oleh saudara-saudaramu itu yang iri. Nah, ini ada pelajaran. Bapak Ibu lek punya rencana-rencana baik atau akan mendapat kabar baik tapi belum di tangan, ojo cerita-cerita. Engkau setani muncul, setan penghalang. Jadi lek durung kecekel ojo cerita-cerita. Gak iso nahan, gak iso ngempet, kudu cerita ae. Mari ngono aku panen duren. Cerita. Krungu penjahat, ya dicuri durennya. Nang sehingga penjahat krungu, aja lali ya. Aku penggemar duren, aku siap menerima sedekah. Akhirnya yo habis ya. Kenapa? Kakek cerita. Ya. Tidak semua yang dipunya itu diceritakan, kadang-kadang berbahaya. Gitu. Karena ada orang tidak suka sama kita. Dihalangi bisa, dihambat, oh tak hambat ais. Semari ngono aku panen lele. Cerita. Ono sing gak seneng diracun lele nih. Ya, diindrim nih. Makanya menengai. Termasuk ini, makanya Nabi Yakub tuh ojo rame-rame ya. Nak Yusuf, ini pertanda kamu tuh nanti oleh Allah diproyeksi menjadi hamba Allah yang hebat. Tapi ojo kondo-kondo, dulurmu loh, wis iri selama ini sama kamu. Engkau semakin meluap irinya itu bahaya bagimu. Jadi gak usah cerita. Kata oleh hadiah cerita, akeh sing ngenteni, enggak sing golek utangan itu. Itu cerita. Kakian cerita. Baik. Itu aspek apa tadi? Aspek cerita tadi ya. Nabi Yusuf dikatakan manusia terbaik kata Nabi. Ya memang Nabi Yusuf tuh sabar dibuang di sumur, ditolong oleh Allah melalui manusia atau hambanya yang Allah mengirim untuk menyelamatkan itu. Itu kan cerita ya. Kemudian Nabi Yusuf dikatakan terbaik karena Nabi Yusuf itu
tahan di dalam menerima godaan. Diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, negatif atau maksiat oleh Zulaikha, itu tidak mau. Tidak mau. Wong Zulaikha itu ayu ya, sugih resik kerumat, de omah gano sapa-sapa ayo. Yusuf kuat. Coba Yusuf sekarang. Mohon maaf Pak Yusuf ya. Saya ada teman umroh namanya Pak Yusuf, di Sumpil rumahnya. Di Sumpil. Lama nggak ketemu, kangen. Udah bayangkan Pak Buyo, kano uang ya, wis wangi ayu, wis setan itu wis menggempur, mengepung, mendikti. Tapi Yusuf bertahan. Sampai lari sing lanang. Bahkan sing lari sing wedok, sing lari sing lanang. Sampai sobek bajunya. Begitu kepergok, dibolak-balikkan. Anu suamiku ini Yusuf kurang ajar. Terus tak rumah sampai gede saiki kok kate berbuat tidak senonoh dengan aku. Di situ sampaikan pendek cerita, ingkana kudda min kubulin, jika yang sobek pakaian Yusuf itu dari arah depan, iya, fakadabah, ya, Yusuf berbohong, wasadaqat, Zulaikha betul. Wa ingkana min kudda min duburin, jika yang sobek dari belakang, fakadabat, maka Zulaikha yang bohong, Yusuf orang yang betul. Ditelok lu yo sing suwe bokongi. Iya. Nah, itu. Di situ kita diajari main logika, Pak. Ya. Analisa. Oh iya, lek sing sobek ngarep berarti Yusuf sing nyerang. Ya. Lek sing bobek buri lah iki Zulaikha sing agresif ya. Itu loh. Tapi kena sing melanggar tuh istri pejabat ya ditutupi karena itu bagian dari yang harus dilindungi. Cokondo-kondo dulu ya. Ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono ya. Zulaikha ya tersudut. Wis bojone ganteng, pejabat sih. Seneng ambe brondong. Seneng orang yang nggak jelas asal usulnya. Dasar ya. Kata saya, sake ae mau gak ru seperti apa auranya Yusuf. Coba tak undang. Ya, diundang ya di Dharma Wanita gitu. Diundang di acara ibu PKK. Ibu PKK itu kalau tempatnya pindah-pindah PKK. Perempuan kesana kemari kan pindah-pindah. Ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Bu, itu bagian dari ini sosial, harus dikawal nih. Nah, yang penting isinya api, serawung, mbak tonggo. Ya ono demo-demo panci jilbab gak apa-apa. Tunai monggo, kredit ya, akeh kredit. Begitu dikumpulkan, Yusuf disuruh lewat. Famamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aidahuna wa qulna hasyallah. Begitu Yusuf dikeluarkan, ibu-ibu itu pada menganggap heran kabeh. Akbarna, ya Allah, maka ini pantas Zulaikha itu kepincut, termehek-mehek. Nah, termehek-mehek. Pantes gak kerasa mbek Zulaikha dicekeli lading mobil kupas sing dikupas tangani. Wa qulna insyaallah ini mahada basar illa malak, ini bukan manusia tapi ini malaikat yang dikirim oleh Allah. Itu ayatnya. Dulu Mas Bapak saya di pondok itu diajari ayat ini. Nah, John mesti apamu disenengi wong wedok akeh. Jadi judulnya tadi bacaan mahabbah. Diwaca Bu ya. Dia disenengi cewek-cewek pada zaman dulu ya, si Cili ini ya, si cinta monyet gitu ya. Diwaca falamma ra'ayna al-barna. Begitu dipanen cewek ya tambah bingung ya, durung wayahe.
Zaman dulu itu kan ngono ya, ketok pager itu seneng Bu nggih. Ketok pager itu seneng. Nah, ini bukan manusia tapi malaikat. Nah, ini Nabi Yusuf dari segi apa? Daya tahan maksiatnya itu luar biasa. Wis gak iso banding no, Bu. Saya sama bapak-bapak ini kalau ketemu Sulaikha seperti itu ya apa yuk? Ya, belum tentu. Tapi Nabi Yusuf lari ya. Lari menjauh bukan lari mendekat ya. Kenapa Nabi Yusuf kata Nabi adalah manusia yang paling mulia karena memiliki kemampuan menolak perbuatan ajakan maksiat. Dan kalau ada yang seperti itu dari bapak dan jamaah ketika diajak berpuasa menolak, maka itu termasuk yang keberapa? Yang keempat dari yang akan dilindungi oleh Allah. Wa rajulun da'atu imratun da'atu mansibin faqala inni ahabbullah. Ketika ada seorang laki-laki diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita cantik, jamalin, memiliki kedudukan persis Nabi Yusuf, maka dia akan mendapatkan naungan yauma la dilla illa dilluh, pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, Nabi Yusuf itu tentu sangat amanah ketika mendapat jabatan. Yang paling akhir, Nabi Yusuf tidak pendendam. Ketika pada musim paceklik, ketika saudaranya itu mencari bantuan makan, Nabi Yusuf itu justru bersyukur saudaranya mau ke istana sehingga bisa mengobati rindunya. Aduh kasihan dulurku, saya kira dilayani semaksimal mungkin. Enggak ono dendam. Coba awak di kurang ajar masku. Aku digok nang sumur ya. Kurang ajar. Sarno saya cek cek gak mangan gak kakei beras. Enggak dendam kan? Angel lagi bis. Makanya akramun nas. Baik, qalu laisa an hada nas'aluka. Bukan itu Nabi yang aku maksud. Terus kata Nabi, faman ma'adinil arab tas'aluna, apakah kalian bertanya terkait dengan tokoh-tokoh Arab? Apakah kalian bertanya tentang keturunan Arab? Tanya beliau. Ya ruhum, yang paling baik di antara orang Arab yang pasca Islam itu, pasca dakwah Nabi dimulai, fil jahiliyah, orang yang pada zaman jahil itu orang yang baik, dia tokoh, dia memang berperan sebagai penggerak. Lalu mereka hiyarum bil Islam, mereka itu masuk Islam sehingga tetap menjadi tokoh, menjadi orang yang bermanfaat. Idza faqahu, syaratnya ketika dulu zaman jahiliyah menjadi tokoh orang pilihan, masuk Islam orang pilihan dengan syarat idza faqahu, ketika mereka faham tentang agama. Jika mereka faqih memahami agama. Intinya orang yang selamat nanti di hari kiamat dari hitungan Allah ketika zaman hisab di mana Allah memiliki sifat al-khabir adalah orang yang mengerti agama, mendalami agama seperti kula kalian panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Demikian nggak terasa. Terakhir, Nabi Yusuf itu kegantengannya Bapak Ibu, menurut informasi itu berapa persen Pak Ibu? Saya lupa. 50% apa 80% ya? 50% dari kegantengan di dunia itu sudah diambil Nabi Yusuf. Yang 50% dibagi sisanya. Lepas pembagian tuh ono sing tepat waktu, ono sing telat ya. Lah sing tepat waktu rodok ganteng karena dapat bagian banyak. Lah sing telat tuh mititi. Nah, makanya dapatnya ganteng ya. Untuk itu leono bagi-bagi ojo telat oleh mititi. Oke, guyon nggih. Ya, jadi Nabi Muhammad beda lagi. Nabi Muhammad itu soft ya. Kumpul dengan orang paling ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng. Kumpul dengan orang yang gak ganteng, Nabi Muhammad itu ganteng titik sehingga gak jomplang. Nah, ini Nabi Muhammad gitu. Ya, demikian. Ini kayaknya saya minta izin tidak bisa tanya jawab. Saya hampir lupa. Hari ini saya ada undangan pelepasan jemaah haji. Ya. Jam 7.30 saya izin telat 10 menit ya. Oke, bulan depan saya izin Bapak Ibu, insya Allah tanggal 23 saya ini menjadi petugas Kemenak
petugas kloter. Ini saya sudah pakai ini karena langsung acara. Mohon doanya, pertama saya mudah-mudahan bisa menjalankan tugas sebagai petugas haji di kloter 77 insya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan saya bisa menjalani ibadah haji sebaik mungkin, dan saya juga mendoakan Bapak Ibu segera menyusul. Bagi yang sudah daftar, mungkin panjang umur, sehat walafiat. Yang belum daftar, segera daftar. Dan yang sudah pernah ke sana, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengobati rindunya kepada Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, tidak ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.